merekam secara diam-diam kepada seorang tenaga kesehatan. Emang bener-bener cakep sih. Tapi dia tega pasang kamera tersembunyi dan rekam Samandi dan posting di media sosial. Bahkan BEM Poltekkesnya sendiri akhirnya mensepil fix kamu Agung ya. Halo guys, selamat datang lagi di channel FKR Project yang selalu memberikan kalian semua konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang sedang trending. Kita akan mengulas secara dalam dan objektif dari berbagai sudut pandang. Ya, jadi semoga kalian menikmati video ini. Sebelum itu jangan lupa diklik tombol like, comment, dan subscribe ya guys. Oke, jadi kali ini ada kasus yang dimana seorang nakes lagi kerja di daerah Papua, tetapi dilecehkan oleh temannya. Lagi mandi, direkam sama kawannya secara diam-diam guys. Dan ini parahnya banget, itu kawannya sendiri yang rekam ya. Jadi kawannya ini cewek dan yang rekam itu adalah cowok. Namanya Agung ya, sebut aja namanya Agung. Jadi ketika mandi ya direkam gitu cewek itu. Dan itu nanti kita bakal bahas kasusnya, gimana ceritanya sampai kerekam. Ya seperti biasa, karena dari channel ini selalu ngebongkar semua kasus yang sedang tren. Ya langsung aja kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, jadi kasusnya ini ya yang lagi trending. Di sini tertulis, guys, udah tahu belum? Agung Dwi Wicaksono, seorang nakes Nusantara sehat yang ditugaskan di Papua dengan keji menjatuhkan masa depan temannya setimnya, yaitu Eka Safitri Alma. Karena terbukti merekam Eka yang sedang mandi dan menyebarluaskan saat ini, Eka masih berjuang untuk keadilan, sedangkan Agung masih hidup dengan damai. Nah, jadi si Eka ini sedang mencari di mana Agung, karena Agung ini ya, si Agung ini itu lari ya. Ya, korbannya adalah Eka. Sesama-sama nih ya. Temennya sendiri itu lebih parahnya. Nah, di sini ada salah satu komen yang membuat gua tertarik, yang pengen gua bacain ke kalian juga. Dari komen Vika Kumala. Salah satu sahabatnya sudah mencoba menempuh jalur hukum. Cuma saja katanya kasusnya tidak dapat diproses karena menurut keterangan kepolisian setempat, prosesnya akan panjang dan membutuhkan dana yang besar. Saya orang Bugis kak, nggak mengerti bahasa Jawa. Nah itu ya, jadi dia bilang seperti itu guys. Jadi kasusnya ini masih belum berjalan dengan mulus ya. Karena si Eka yang dipermalukan ini direkam dan disebar, si Agung malah lari dan mau diproses hukum dengan alasan dana yang banyak. Jadi dari konfirmasi seperti itu. Oke, sekarang kita ngebahas perkembangan dari kasusnya ya. Dan itu adalah cuplikan aja yang viral saat ini. Oke, kita bahas tentang kasusnya ya. Anak Nusantara sehat jadi korban rekaman tidak senonoh di kamar mandi dan disebarkan di sosial media tanpa sensor wajah. Oke, teman-teman, ini ada kasus baru yang lagi viral. Tadi teman aku habis ngirim. Jadi ini kasusnya tentang dugaan perlakuan tidak senonoh ya. Aksi merekam secara diam-diam kepada seorang tenaga kesehatan ya yang sedang melakukan tugas Nusantara Sehat di Papua. Saya kurang tahu juga, ini belum ada info yang lebih valid lagi karena ini cuma berdasarkan story, dan korbannya ini sudah melaporkan ke pihak kepolisian, tetapi ini masih belum ada menunjukkan hasil ya. Kita bantu dan kita doakan semoga kasusnya ini jadi cepat selesai dan menemukan titik terang ya. Menurut dari informasi yang saya lihat bahwa korbannya ini adalah seorang wanita anak kesehatan dari seorang ahli gizi yang sedang bertugas mengikuti Nusantara Sehat, program Nusantara Sehat di Papua. Jadi dia asalnya kalau nggak salah dari Wasuponda, itu Sulawesi Selatan. Untuk tuduhan kepada yang bersangkutan dari korban ya, dari story korban itu dia mantan ketua BEM dari
kampus di Kendari, kampus kesehatan. Serius, ketua BEM-nya otaknya begini? Serius, siapa yang milih dia jadi ketua BEM? Siapa nih? Wah, gila. Ketua BEM-nya aja kayak gini otaknya. MS ya. Gak nyangka banget sih. Ya kita nggak tahu ya, kita akan lihat lagi perkembangannya dan semoga kasusnya cepat selesai ya. Oke, ini Instagramnya ya, Eka Safirma. Oke, dari jumlah pengikutnya, dia tidak ada kekuatan buat memviralkannya ya. Dan di sini tertulis rumahnya di Wasoponda, Luwu Timur ya. Nah, dia lagi kerja, lokasinya di Tambaru, Papua Barat Daya. Ya. Terus di sini dia buat tulisan, Tuhan, saya tidak pernah angkat akan dapat musibah seberat ini. Saya salah apa sampai dibikin begini kak? Hati paling sakit sekali. Hidup dan kerjasama sebagai teman tim di pedalaman Papua 1,5 tahun sama-sama merantau. Tidak ada masalah apapun, tapi DTG pasang kamera tersembunyi dan rekam Samandi dan posting di media sosial. Dalam kurung wajah jelas tanpa sensor dengan caption yang luar biasa kurang ajar. Hashtag dijual teman sendiri. Oke, ini ceritanya sih bikin sakit hati banget. Yang gue kaget adalah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kok tega gitu ya? Gue kira ya. Tadi kan gue baru tahu nih kasusnya. Gue nggak mau cari tahu dulu. Gue cuma tahu aja. Gue kumpulin jadi satu karena pengen gue reaction bareng kalian semua. Ternyata saat gue baru tahu 1,5 tahun. Wah, gila sih, berarti emang udah ada otak-otak kesananya ya. Karena sering bareng mungkin ya. Sering bareng jadi pikirannya ngegeser gitu. Temennya sendiri disikat. Oke, kita lanjut baca ya. Hari ini Eka sudah berusaha menempuh jalur hukum. Mendengar penjelasan langsung dari polisi terkait proses yang Eka harus lewati untuk dapatkan keadilan sangat panjang dan sangat susah untuk orang biasa seperti saya. Sampai disebut kasus ini kasus orang kaya. Orang biasa seperti saya bisa apa? Sementara pelaku atas nama Agung Dwi Wicaksono dan keluarga bersenang-senang di luar sana. Saya di sini hampir gila. Iyalah, mahkota cewek itu dipermalukan, dipertontonkan tanpa sepengetahuan dia. Dan benar juga berarti kasus ini adalah kasus orang kaya. Berarti komen tadi itu adalah komen benar ya. Jadi ini nggak bisa diproses karena buat nyari si Agung Wicaksono ya harus perlu banyak tim buat mencari dia ya. Dan untuk lokasinya agak sulit sih di Papua ya. Beda lagi kalau di Jakarta ya, yang semua akses sangat mudah. Kalau di daerah sih ya itu mungkin sulit ya. Dan kenapa dibilang banyak dana? Mungkin bisa jadi karena lokasi Papua ya polisinya juga terbatas. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini ada beberapa sepilan chat dari Agung Dwi Wicaksono. Di sini tertulis yang dimana tanggal 15 April, Agung, sumpah, ndak nyangka Kak sejahat itu kok sama saya. Apakah salahku? Kasian. Terus di sini dibales dengan emot nangis. Maaf Eka, maafmu tidak berubah keadaan Agung. Sebaikku dulu pernah maafkan kau, tapi kau ulang dan lebih lagi kau bikin. Astaga, dak basa kau bayar rasa maluku dan keluargaku. Harus kau tanggung resikonya. Minta maaf. Masih bertanya-tanya kah? Kenapa sejahat itu kakak ke kau sampai kau balas begitu sekali? Oke, jadi dari chat ini, oke berarti Agung udah pernah ngelakuin sesuatu ya, yang mungkin pernah lah ya, mungkin nggak direkam, mungkin ada sesuatu hal yang berhubungan dengan ini ya, pelecehan ya. Tapi si Eka ini masih memaafkan, tetapi sekarang nggak bisa dimaafkan karena udah direkam dan diupload. Oke. Jadi emang udah ada nih tingkah-tingkah mencurigakan dari si Agung. Apa nih balasan Agung? Mohon maaf atas semuanya, saya ndak tahu lagi. Semoga Yang Maha Kuasa bisa memaafkan saya dan menempatkan saya di tempat yang baik. Maaf sekali. Kagak ada tanggung jawabnya. Hei Agung, seenggaknya kau menyerahkan diri lah. Wah, itu emang ada hukumnya ya teman-teman. Ada undang-undangnya ya, menyebarkan video. Ya. Terus apa tulisannya? Masih ada yang bela dia, katanya fitnah. Jadi pelaku juga sudah sempat mengaku ya, setelah itu menghilang. Semua bisa saya pertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, akhirnya ini ngaku. Oke, bukti yang sangat kuat untuk keluarga Dewi, yaitu Agung Dwi Wicaksono ya.
Maaf ya Bu, Pak, Kak, tidak mungkin Eka begini tanpa alasan yang kuat. Bukti ada dan bisa Eka pertanggungjawabkan. Saksi hidup juga ada. Sangat kenal dekat dengan anak bapak atau ibu. Pak, Bu, Eka sudah coba cara untuk komunikasi dengan ADW dan bapak atau ibu setelah mengaku. Tapi kenapa Eka, keluarga Eka, bahkan teman-teman deket yang berpotensi menghubungin malah diblok? Eka sutahan-tahan sesaknya dada dari Kamis 24 Agustus. Oke, ini 24 Agustus dan sekarang udah tanggal 30-an ya. Wow. Oke, Coba bayangkan jika anak perempuan ibu yang merasakan apa yang Eka rasakan. Tuh sedih sekali. Ya, fix sedih sih ya. Cewek manapun kalau dilakukan seperti itu sedih banget ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Tahu nggak yang lebih sedih apa? Agung sudah pernah saya maafkan karena saya percaya dia tidak berhasil melakukan aksinya. Saya tutupi semua kesalahannya dari teman-teman di kompleks kami bekerja. Yang tahu hanya teman, tim, bahkan Eka minta mereka untuk tidak ikut menghukum ADW karena dia sudah mengakui kesalahannya. Serius? Oke, jadi pernah dilakukan percobaan pertama, masih pemula nih. Dimaafin. Wah, yang kedua luar biasa, Agung. Gak ada kapok-kapoknya ya. Ya, kayaknya harus diproses hukum sih biar jerah ya, ADW. Tanpa angin, tanpa hujan, 6 bulan lebih sudah berpisah jauh, masalah lebih besar justru muncul di media sosial. Video beredar jelas, ADW ada di lokasi yang sama, ada rekaman pengakuan, bisa saya buktikan, ahli IT juga pasti bisa membuktikan kebenaran bukti yang Eka punya. Saya percaya keluarga yang baik tidak mungkin melindungi anaknya jika terbukti bersalah. Oke, jadi si Eka ini minta pertanggungjawaban juga dari keluarganya si Agung. Karena si Agung ini udah nggak bisa dihubungin lagi. Bahkan dia udah kontak teman-temannya itu udah lost kontak semua ya. Teman-temannya nggak mau nanggapin. Wah, Agung sekuat itu ya. Oh, gua tahu kenapa Agung kuat. Karena Agung adalah ketua BEM ya, ketua BEM, organisasi yang pasti itu Anda punya kuasa gitu ketika Anda menjadi ketua ya. Oke, lanjut. Tolong bantu hukum dia seberat-beratnya. Pastikan dia dipecat, penjarakan. Hati-hati dengan orang ini. Cukup saya korbannya, jangan ada lagi. Oke, di sini kelihatan cuma ada 2 cowok ya. Terus apalagi terlihat di bawahnya? Mantan ketua BEM, salah satu kampus kesehatan di Kendiri, pendiri. Teman belajar #Nusantara, sekarang P3K analis kesehatan salah satu institusi di Pontianak. Nomor HP entah masih aktif atau tidak. Oke, nomor HP-nya pun disepil ya. Sudah gila. Oh, analis ya ternyata. Analis. Oke. Gue tahu analis karena gue sendiri dari kesehatan. Jadi analis itu kayak lebih meneliti gitu. Oke, kita coba baca. Salah satu teman kami mengalami pelecehan seksual di lokasi pengabdian. Hari Kamis, 24 bulan 8 2023, ada pesan yang masuk mengatakan bahwa ada akun di salah satu media sosial atas nama teman kami dengan username @eka #bugil. Pada akun tersebut terdapat foto dan video teman kami saat mandi tanpa sensor yang memperlihatkan wajah yang jelas. Foto dan video tersebut dilengkapi dengan caption yang tidak senonoh. Sampai akun tersebut hilang, video yang diupload telah ditonton 800 kali dengan 1000 lebih komentar. Saat ini akun tersebut telah hilang. Namun rasa trauma dan malu yang ditanggung teman kami beserta keluarganya tidak akan pernah hilang. Agung Dwi Wicaksono, nama lengkap pelaku, merupakan teman seperjuangan di lokasi pengabdian teman kami di distrik Kuor, Papua Barat. Sejak Januari 2023, pelaku telah meninggalkan lokasi pengabdian dan lolos P3K di salah satu institusi di Pontianak, Kalimantan Barat. Oh, jadi apakah dia setelah lulus itu
dia upload gitu. Dia udah bosen menonton, akhirnya dia upload karena dia pengen punya pengikut, tapi dengan video orang. Menarik. Pada Kamis 24 bulan 8 2023, pelaku telah mengakui perbuatannya dan telah meminta maaf kepada teman kami melalui telepon. Namun saat ini tanggal 26 bulan 8 2023, pelaku dan keluarga pelaku menutup semua akses informasi dengan cara memblokir kontak teman kami, kontak keluarga teman kami, dan kontak teman-teman mereka di lokasi pengabdian. Oh, mungkin maksud perlu biaya banyak ini karena laporannya di Papua, orangnya ada di Kalimantan Barat. Begitu. Oke, lanjut lagi. Setelah mengetahui kejadian ini pada tanggal 24 bulan 8 2023, karena keterbatasan akses menuju Sorong dan teman kami harus mengurus purna tugas pengabdian, maka kasus dilanjutkan pada tanggal 26 bulan 8 2023 bertepatan dengan waktu purna tugas hingga teman kami bisa berangkat ke Sorong dan melapor ke Polres Sorong. Setelah pelaporan dengan segala kronologi dan bukti-bukti yang ditunjukkan, menurut kepolisian berhubung pelaku sekarang berada di Pontianak, maka untuk penelusuran dan tindak lanjutan kasus dibutuhkan dana dan dari kepolisian tidak memiliki anggaran untuk itu. Dalam kurung biaya untuk pihak kepolisian yang akan berangkat ke Pontianak sampai travel maka dan segala biaya kehidupan mereka di sana selama tugas. Wow. Oh, ini alasannya. Jadi bener dugaan gue ya, karena harus ke Pontianak, Papua. Pontianak tentu butuh uang yang banyak karena laporannya di sana ya. Tapi gue mau nanya, karena gue nggak tahu ya. Kalau misalnya kita kontak orang dari kepolisian Papua nih ya, kontak orang yang di Pontianak, emang nggak bisa ya? Kan sekarang polisi banyak ya. Gue nggak tahu sih apa bisa apa enggaknya. Oke, kita lanjut ya. Yang tentunya sangat banyak dan teman kami tidak memiliki kemampuan untuk dana sebesar itu. Sehingga per tanggal ini kasus belum dilanjutkan lagi. Sementara teman kami masih mengurus administrasi dan lainnya untuk purna tugasnya. Wow, pusing sih. Gue jadi si Eka pusing nih. 1, gue harus ngurusin si Agung nih ya. 2, gue udah dilecehin, video udah disebar. 3, gue harus tetap mikirin buat pengabdian tersebut ya, pengabdian masyarakat tersebut. Oke, di sini dari Instagram baru lagi ya, iisbidu25. Ini siapa nih? Oke, halo teman-teman, mau cerita ke pengalaman salah satu sahabatku yang baru-baru ini dialami. Oh, ini berarti sahabatnya ya, yang tinggal di Papua, Pak. Oke, kita coba baca. Sahabatku merupakan salah satu peserta Nusantara Sehat yang ditugaskan di distrik Puor, Papua Barat. Sahabat saya mendapatkan perilaku tidak senonoh dari temannya sendiri yang merupakan peserta Nusantara Sehat. Sahabat saya direkam secara diam-diam saat sedang mandi dan video tersebut disebarkan ke media sosial Twitter dengan nama akun yang seakan-akan itu adalah akun sahabat saya sendiri. Pelaku juga menambahkan caption-caption yang tidak senonoh pada video tersebut yang secara jelas merupakan kejahatan pelecehan seksual. Pelaku atas nama Agung Dwi Wicaksono, mantan ketua BEM Politeknik Kesehatan Kendiri, saat ini pelaku merupakan P3K analis kesehatan pada saat satu institusi di Pontianak, Kalimantan Barat. Sahabat saya sudah mencoba menempuh jalur hukum dengan membuat laporan ke polisian. Hanya saja, sepertinya kasus ini tidak dapat diproses karena menurut keterangan kepolisian setempat prosesnya akan panjang dan membutuhkan dana yang besar karena kejadian tersebut di Papua sedangkan pelaku berada di Pontianak. Terus dengan dia ngetek Najwa Shihab, Narasi TV, Kemenkes RI, Jokowi. Kok Jokowi bah di tag? Oke, lanjut. Humas Polri. Ada @Nusantara Sehat Indonesia. Kenapa Poltekkesnya kagak di tag aja ya? Biar Poltekkesnya tuh membekukan ijazahnya. Saya meminta bantuan teman-teman untuk ikut memviralkan kejadian ini karena sempat saat ini pelaku dan keluarga melakukan pemblokiran pada semua kontak-kontaknya dan juga keluarga serta kerabat korban. Saya harap kasus ini bisa ditindaklanjuti sesuai dengan semestinya. Sangat senang apabila teman-teman ingin ikut post story ini. Silahkan DM dan akan saya tag dengan senang hati. Terima kasih sebesar-besarnya. Ya, ini adalah ceritanya. Kita udah dapat banyak banget cerita dari sudut pandangnya ya. Dan ini temannya pun menceritakan kejadiannya sama persis kejadiannya yang diceritain. Ya, oke. Kita coba cek komentar kalian. Oke, dari komentar Nonayu.
Korbannya senior aku di kampus. Senior laporin sekolahnya biar di blacklist tuh ya, dari kerjaan, dari ijazah. Kalau emang dia udah lulus, dia bakal di blacklist, namanya bakal jelek ya. Itu kalau kesehatan itu sangat sempit ya, buat nyari kerja itu sangat sempit. Kalian bisa tuh blacklist tuh, lapor sekolahnya. Masih belum paham ada apa kenapa, maaf. Sabar. Udah aku jelasin, jadi nggak perlu aku jelasin lagi ya teman-teman. Dan ini adalah wajah dari ya, Agung Dwi Wicaksono. Ini wajah-wajahnya ya. Oke, ini bahkan KTP-nya ya. Kita bisa lihat ini KTP dia guys. Pelaku sudah hapus akun IG dan lain-lainnya. Iya, dihapus lah. Takut dia dicari polisi. Dituku itikat baiknya, tapi pelaku dan keluarga malah memblok keluarga saya dan teman dekat. Bantu penjarakan. Cukup saya yang jadi korban, kalian jangan ya. Alamat Kalimantan. Ini ya, kalian bisa baca lah ya. Nah ini. Oke, kita mereview wajahnya. Tidak diragukan lagi wajahnya ya. Tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi wajahnya. Sangat luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini ada videonya. Terharu banget tuh, bisa dibalas dengan apa ini? Tim NS syukur ambil tim sayang kam banyak. Apa ini sih? Oke, ini foto-fotonya ya. Mana foto Agung Dwi? Di mana dia? Oh, ini teman-temannya kali ya, teman-teman yang supportnya. Dan gue di sini nggak ngeliat foto Agung yang tadi di posting, nggak ada ya. Oke, menarik ya. Bahkan BEM Poltekkesnya sendiri akhirnya mensepil fix kamu Agung ya. Dosenmu pada tahu. Wah, fix kamu bakal malu seumur hidup ya. Nah ini dia, D3 analis kesehatan, dicari Agung Dwi Wicaksono ya. Link video profil. Nah, kasih link video profil. Apa di sini? Menuju pemilihan mahasiswa berprestasi Mawapres 2018 Poltekkes Kemenkes tingkat nasional. Waduh, kalau dari fotonya sih kelihatan baik-baik ya. Ternyata aslinya brutal coy. Apa ini bacanya? Menuju mahasiswa berprestasi tingkat nasional dalam rangka mendorong peningkatan kompetisi akademik dan kalangan mahasiswa, dan salah satu program yang dilaksanakan oleh Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan adalah pemimpin mahasiswa berprestasi. Telah terpilih salah satu mahasiswa yang akan mewakili Poltekkes Kemenkes sendiri dalam pemilihan Mawapres, mahasiswa wakil pres. Apa itu? Kami ucapkan selamat kepada Agung Dwi Wicaksono. Oke, jadi Agung Dwi ini mungkin orang yang sangat berpengaruh ya, punya temen gitu ya, sehingga dia bisa terpilih guys. Oh ini bukan dicari ya, ini ada orang yang memposting, ya ini dia angkatan tahun 2017-2018 ya. Ini nih. Oke, kita lanjut perjalanan melaporkannya ya. Jadi dari Eka Safitri Elma ini, maaf ya teman-teman, keterbatasan saya merespon cepat semua bentuk simpati dari teman, kakak, adik, bapak, ibu. Semua terima kasih banyak, Tuhan berkati. Jadi ini adalah info target penting dari Eka. Ya inilah ya, susah bacanya teman-teman karena kecil sekali ya. Kalau kita lihat di sini adalah pemerintahan Kota Senang, dinas. Aduh, susah banget bacanya nih ya. Nantinya dia mungkin ngelapor ke sini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya story-nya. Terima kasih untuk bantuannya, antusiasnya teman-teman dalam membantu saya. Sangat saya hargai dan ucapi terima kasih. Sayangnya banyak berita yang mulai simpang siur. Jadi di sini Eka mau klarifikasi ya. Sabtu pagi Eka melapor ke Polres Kota Sorong. Ceritanya, kronologinya dan bukti kemudian diarahkan untuk membuat laporan pengaduan di hari Senin. Bukan berarti ditolak ya guys, bukan ditolak. Oke, hari ini sudah dalam proses ya. Kota Sorong. Kasus akan diproses lebih lanjut ke Polda Papua Barat Manokwari. Selanjutnya Eka serahkan kepada pihak polisian. Untuk berita simpang siur yang mencoreng nama institusi, tolong bantu di take down ya teman-teman. Saya nggak mau teman-teman ikut terseret dalam kasus ini. Jadi dibantu ya, tetap dibantu loh guys. Siapa tadi yang bilang nggak dibantu? Oke, kita sekarang masuk ke Instagram Eka Safirma ini ya. Nah ini dia ya Instagramnya teman-teman. Wah, kakaknya pun cantik ya. Pantesan si Agung itu
tergoda ya. Nah, ini ya, ini kalau kalian mau ngeliat ceritanya kalian bisa ini juga ya. Di sini dia udah men-spill guys. Oh, di sini dia udah buat laporan juga ya. Terima kasih banyak Polres Sorong Kota atas pelayanan yang sangat baik dan memuaskan dalam menindaki kasus yang sedang menimpa saya. Oke, berarti udah masuk ya kasusnya ini. Ini dari komennya nih, emang bener-bener cakep sih. Oh, pantesan si Ono tergoda ya. Gua lebih fokus pemandangannya di Papua, gila. Ini bagus banget ya, dan dia ya nakes ya gini nih. Kita nakes tuh dipaksa buat jadi tentara ya. Tentara kesehatan dilatih, guys. Itulah nakes, anak kesehatan. Kerjanya tidak mudah. Ya, mungkin sampai sini aja ya videonya guys. Kalau misalnya gue ada satu salah-salah, mohon dimaafkan. Semoga ini ketangkap orangnya. Karena harusnya udah lengkap lah. Orang tuanya udah tahu posisinya di mana, rumahnya di mana, kampusnya di mana, harusnya ketangkap. Jadi gue minta maaf kalau misalnya salah kata. Di sini gue Fadli, sampai jumpa di video viral selanjutnya. See you. Goodbye. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.